Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Madani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik hari ini. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus Arun yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe menjadi harapan besar perekonomian Aceh dan nasional. Nah, dengan lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh Sea Land of Communication atau SLOC, yaitu Selat Malaka, dan mempunyai keunggulan kooperatif untuk menjadi jaringan produksi global. Nah, melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017, KEK Arun sudah dimulai pembangunannya dan harapannya KEK Arun ini dapat mengatasi masalah ekonomi dan pengangguran di Aceh. Nah, bagaimana pengembangan KEK Arun hingga saat ini dan bagaimana pula peluang investasi di KEK Arun, kita akan perbincangkan dengan narasumber dalam Dialog Suara Publik hari ini yang sudah berada di studio bersama saya. Sudah ada Bapak Martunis STDIE yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Martunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Sama-sama. Kemudian pemirsa, sudah bersama saya juga Vice President Corporate Strategic Planning and Business Development dari PT Perta Arun Gas, Bapak Surkani Manan. Assalamualaikum Pak Surkani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Ya. Dan juga sudah bersama saya pemirsa Senior Vice President Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Iskandar Muda, Bapak Maimun Zakaria. Assalamualaikum Pak Maimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Aceh. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami juga membuka layanan telepon di 006141773. Dan perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa Dialog Suara Publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Baik, bicara soal KEK Arun dan peluang serta kemudahan investasinya, begitu ya Pak ya. Saya ke Pak Martunis terlebih dahulu ini. Kalau kita melihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017, ini kan KEK Arun sudah dimulai dibangun begitu. Nah, sejauh ini bagaimana sih kemajuan penyelenggaraan dari KEK Arun ini sendiri Pak hingga saat ini? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan KEK Arun ini, ada terjadi memang peningkatan investasi di Aceh, dan memang KEK Arun ini menjadi salah satu strategi kita untuk meningkatkan investasi karena dengan berbagai fasilitas yang dia punyai. Dari sisi realisasi investasi, dari tahun 2018, realisasi itu sudah hampir 3,6 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 1.900 orang. Jadi saya kira ini merupakan satu bentuk optimisme kita juga, ataupun realisasi ini akan membangkitkan optimisme kita bahwa KEK Arun ini bisa menjadi meng-kickstart lagi ekonomi Aceh, terutama pasca berakhirnya era migas. Jadi memang salah satu kenapa KEK Arun ini kita hidupkan kembali ada dalam rangka reindustrialisasi ekonomi kita pasca berakhirnya LNG Arun di tahun 2014. Dan mudah-mudahan dengan perkembangan yang ada, kita berharap ke depan makin terjadi akselerasi dan juga makin banyak investasi yang masuk ke Aceh, terutama karena memang fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh KEK Arun ini. Oke, tentunya harapannya di sini kemudahan dan peluang yang ada di sana bisa mengatasi persoalan yang sangat krusial saat ini. Kita kalau bicara soal ekonomi, kemiskinan luar biasa. Kita di peringkat pertama di Sumatera begitu Pak. Ini tentunya bisa menjadi salah satu solusi gitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan ekonomi begitu ya. Baik, saya ke Pak Sukarni ya. Kalau kita lihat tadi Pak Martunis mengatakan bahwa peluang investasinya, apalagi saat ini sudah bisa merekrut 1.900 pekerja yang bisa dipekerjakan di sana begitu. Bagaimana kemudian dari Perta Arun Gas di sini sejak tahun 2015 ya Pak sudah berjalan. Bagaimana perkembangan yang dijalani selama ini? Ya, makasih Mbak Ida. Perta Arun Gas ini adalah kepanjangan tangan dari Pertamina dan subholding gas yaitu PGN. Kami sudah hadir di Arun, di aset X Arun itu sejak 2015 kami on stream, tepatnya 9 Maret kami kegiatan utama adalah melakukan regasifikasi LNG. Itu kondisi tersebut adalah karena terjadi shortage gas di Aceh dan Sumatera Utara, akhirnya inisiatif kita bangun LNG regasifikasi. Hingga saat ini kami sudah menjalankan bisnis ada regasifikasi dan hub.
Dan itu adalah sebagai pondasi dasar untuk memperkuat perannya KEK ke depan. Karena KEK sejatinya membutuhkan infrastruktur baik termasuk juga sumber gas. Nah, dengannya adanya regasifikasi tersebut, kita bisa membawa LNG dari luar, domestik, dan nantinya kita regasifikasi dan itu bisa mengisi kebutuhan gas untuk industri yang saat ini kami layani pembangkit listrik PLN yang ada di Aceh dan di Medan, dan tentu saja itu bisa mensupport kegiatan ekonomi industri yang dibangun di kawasan ekonomi khusus. Demikian Bu Aida. Kalau kita lihat sekarang bagaimana kegiatan ini bisa meningkatkan ekonomi di sekitarnya, khususnya gitu di daerah Aceh Utara dan Lok Sumawe. Ya, Mbak Ida, sejak PT Harun berakhir dengan tugasnya liquefaction LNG, sejatinya itu PT Harun sudah tutup. Ya, tutupnya PT Harun tepatnya Las Kargo di akhir 2014. Maka semua pekerja di layoff sebenarnya. Nah, kami hadir mengkonvert fasilitas Harun terminal menjadi LNG regasifikasi, hub dan seterusnya. Kita sudah bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ada keberlangsungan kegiatan ekonomi di bekas aset ex PT Harun. Itu hal yang paling utama tentu saja. Secara bertahap, upaya kami adalah bagaimana semua aset-aset ex PT Harun bisa kami revitalisasi, bisa kami convert dengan berbagai kegiatan bisnis. Yang sekarang regas, nantinya kita LPG dan seterusnya kita akan lakukan revitalisasi atas aset tersebut. Sehingga harapannya adalah multiplier dari kegiatan bisnis tersebut, baik itu terhadap pekerjanya, dampak terhadap pemerintah, pajak, dan ada supply chain, ada vendor dan seterusnya, itu akan berinteraksi dengan kegiatan bisnis kita. Itulah yang kita namakan kegiatan PAG yang memberikan multiplier effect pada lingkungan. Begitu Mbak Ida. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail lagi seperti apa sih sebenarnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh PAG di sana. Kita ke PIM dulu ini Pak Maimun ya. Kalau kita bisa mengetahui lebih dalam begitu, apa sih sebenarnya sekarang yang dilakukan ataupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PIM di situ selain pupuk NPK yang memang selama ini yang dijalankan begitu. Apa saja Pak? Terima kasih Bu. PIM itu saat ini kita punya 2 kapasitas produksi sebenarnya, pabrik urea Bu. Jadi 20 kapasitas produksi sampai 1 juta ton per tahun. Namun karena kondisi awal kemarin bahwa kita shortage seperti Pak Surkani bilang bahwa shortage gas di Aceh, sehingga kami bisa mengoperasikan 1 pabrik. Jadi cuma 50% dari kapasitas terpasang saat ini. Namun alhamdulillah kemarin melalui Kepmen Kementerian SDM kita akan dialokasikan LNG 5 kargo per tahun. Itu kita akan gunakan untuk mereaktivasi PIM 1. Jadi insya Allah nanti di akhir tahun ini atau awal tahun depan kita mungkin akan menjalankan 2 pabrik. Di samping itu dalam rangka diversifikasi usaha di kita dan mengantisipasi, kami juga bangun pabrik NPK. Ini yang pertama di sini dengan kapasitas 500.000 ton. Saat ini dalam tahap konstruksi. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ini proyek bisa selesai di Juli 2022. Ini mungkin dengan naiknya kapasitas produksi kita pasti akan berdampak terhadap perekonomian di daerah Aceh khususnya Pak. Jadi itu yang telah kami lakukan. Di samping itu di akhir tahun 2017 atau awal 2018 kita telah mengambil alih asetnya XAF. Mungkin dulu ASEAN sudah diambil alih sama PIM, sekarang kita kembangkan sebagai kawasan IMEA. Itu sebagai kawasan pengembangan yang akan kita fasilitasi untuk investor yang akan berinvestasi di KEK Arun dan juga nanti pengembangan dari PIM sendiri. Saat ini apa yang kami siapkan di sana, bahwa kami sedang membangun land interkoneksi. Jadi kita akan menyiapkan utilitas baik air, listrik dan sumber bahan baku lainnya yang bisa memudahkan investor berinvestasi di sana. Dan di kawasan itu juga sebenarnya kawasan sudah siap untuk dibangun industri-industrinya karena lahannya sudah siap. Kemudian land interkoneksi gas itu juga sudah tersedia di kawasan tersebut. Ini yang sedang kami lakukan di PIM, Bu. Baik, kalau kita mendengar sebagai pelaku usaha PAG dan juga PIM di sini artinya punya
optimisme begitu ya ke depan untuk perekonomian kita di Aceh begitu. Tapi mungkin Pak Martus bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang keunggulan sebenarnya apa yang dimiliki oleh Kek Arun ini untuk menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Kek Arun ini. Baik, terima kasih Bu Das. Pak Surkani dan Pak Maimun ini adalah dua tenan utama kita yang di Kek. Jadi industri besar yang ada di kita, dan tentunya tadi sudah diungkapkan bagaimana Kek itu bisa melayani kedua tenan ini. Jadi titik kuat daripada Kek ini adalah infrastruktur ya. Tadi dikatakan oleh Pak Maimun, Pak Surkani. Kek ini adalah daerah bekas industri migas, di mana relatif kualitas infrastrukturnya sudah kualitas dunia atau world class kan, karena apalagi keandalan, keamanan daripada industri migas itu memang di atas daripada rata-rata. Jadi dari sisi infrastruktur ini yang membuat kita berbeda dengan Kek yang lain. Dari sisi utilitas, air bersih, energi dan lain sebagainya itu sudah cukup tersedia. Ditambah lagi karena ada kebijakan dari Kek, ada tambahan fasilitas fiskal. Kemudian misalnya kita kalau ada minimal investasi 100 miliar, itu sudah dapat tax holiday 10 tahun. Kalau dia sampai 1 triliun bahkan 20 tahun. Ada tax allowance, kemudian kalau mau importasi barang tidak dibiayai oleh biaya impor, kemudian ada penangguhan dan sebagainya. Kemudian juga untuk PPN dan juga tidak ada batasan kepemilikan saham di sana, siapa saja bisa investasi. Dan juga ada beberapa fasilitas, misalnya tenan untuk mau meng-hire tenaga kerja asing, prosedur imigrasinya juga dipermudah. Lahannya sudah clear and clean, jadi nggak perlu lagi mendapatkan rekomendasi apa-apa karena memang sudah clear and clean. Bahkan perizinannya kalau kita lengkap hanya kita tarikkan 2 jam itu selesai di Kek Arun. Itu memang sesuai dengan SOP kita. Jadi saya kira dengan infrastruktur yang cukup kuat, itu adalah kekuatan kita, dan juga fasilitas fiskal yang cukup menarik. Inilah yang membuat kami sangat optimis bahwa Kek Arun ini menjadi surganya investasi di Aceh. Dan tentunya saya kira dengan apalagi keberadaan PAG sebagai penyuplai energi, artinya ketersediaan energi di sana kemudian juga ada dari PIM yang memang menghasilkan pupuk, dan itu punya forward linkage yang sangat bagus untuk pertanian. Nah ini saya kira memang Kek ini memang cocok kita jadikan sebagai prime mover daripada pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Memang luar biasa keunggulannya dengan potensi yang ada begitu. Tentunya harapannya investor bisa yakin gitu ya untuk berinvestasi di sini. Dengan bisa bertanya pada dua tenan kami. Nanti Pak Surkani dan juga Pak Imun akan menjelaskan lebih jelas lagi ya seperti apa sebenarnya menjalani investasi di Kek Arun ini. Namun sebelum itu pemirsa, kami akan memperlihatkan kepada Anda visual bagaimana sih saat ini perkembangan dari Kek Arun Loksmawe. Berikut visualnya untuk Anda. 8 hektar kawasan ekonomi khusus Kek Arun adalah kota industri masa depan. Lokasi ini dipersiapkan untuk perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Hampir 9.000 hektar diantaranya merupakan lahan kosong dengan akses istimewa yang didukung beragam kebutuhan sumber daya investasi. Kek Arun memiliki akses langsung Laut Selat Malaka, didukung dengan pelabuhan yang memberi kemudahan aktivitas ekspor-impor. Lokasi ini juga menjangkau bandar udara. Dukungan terbaik lain Kek Arun adalah sumber daya alam melimpah, mulai dari energi hingga kekayaan pertanian dan alamnya. Konektivitas sumber daya, transportasi dan letaknya menjadikan Kek Arun sebagai lokasi investasi begitu menjanjikan. Dari sisi administrasi, para investor juga akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tak terkecuali investor asing. Berbagai fasilitas dan kemudahan akan disuguhkan bagi investor di Kek Arun. Mulai dari fasilitas perizinan berusaha berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Investor juga akan mendapatkan fasilitas fiskal, fasilitas PPH berupa tax holiday dan tax allowance,
fasilitas PPN dan PPNBM, fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan, fasilitas keimigrasian serta pelayanan pertanahan, di mana administrator akan membantu Anda untuk memberikan informasi fasilitas dan rekomendasi di bidang agraria, di mana administrator akan membantu Anda untuk memberikan informasi fasilitas dan rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Lingkungan Kek Arun yang fleksibel dengan jaminan keamanan dan kenyamanan menjadikan investasi di lokasi ini tawaran terbaik untuk pengembangan usaha Anda. Aceh is open for business. Nah, itu tadi udah dijelaskan di visual kita, memang luar biasa ya Pak Martunis potensinya, dan kemudian dijamin ya keamanan dan kenyamanannya tadi. Ini menjadi hal yang perlu garis bawahi. Memang selama ini investor mengkhawatirkan masalah keamanan dan kenyamanan gitu, dan ini bisa dijamin ya Pak ya? Ya, karena memang daerah itu memang juga daerah yang semi tertutup, kemudian ada penjagaan keamanan yang sangat ketat ya, sehingga saya kira bisa akan lebih. Bahkan di luar KEK juga saya kira Aceh juga aman ya. Misalnya ketika pengalamannya PAG membangun transmisi gas dari Lok Sumawe ke Belawan, kita tidak pernah mendengar adanya tembak-tembakan gara-gara ada itu. Artinya proyek itu bisa diselesaikan bahkan dengan waktu yang lebih cepat daripada yang direncanakan. Mungkin Pak Surkani nanti bisa cerita lebih banyak terkait bagaimana kondisi keamanan kita. Pak Surkani mungkin bisa langsung menjawab nih, bagaimana sih, apa yang dirasakan begitu ketika menjalani investasi di Kek Arun terkait dengan keamanan dan kenyamanan, sehingga realisasi dari investasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, makasih Mbak Ida. Ya, benar sekali yang disampaikan Pak Martunis. Kami adalah pelaku yang real berada di lapangan tentu saja ya. Kami mulai start proyek konstruksi spesifik di kawasan KEK itu, yaitu membangun regasifikasi itu sejak awal 2013, dan proyek itu on stream 2015. Tidak ada gejolak apapun yang kami hadapi. Yang lebih banyak adalah support dari masyarakat. Bagaimana proyek ini benar-benar bisa terselesaikan, dan ujungnya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja bisa terjadi di Aceh, itu yang paling utama. Termasuk juga yang dibilang Pak Martunis yang di luar kawasan KEK ya. Ada pipeline yang dulu dibangun oleh Pertamina Gas, itu jarak sekitar 355 kilo. Bayangkan dengan melewati sekian kabupaten, itu proyek bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada gejolak apapun gitu. Itu salah satu bukti bahwasanya melakukan kegiatan investasi di Aceh itu sudah cukup aman. Gitu. Jadi itu menjanjikan ke depan. Karena penting sekali support masyarakat sekitar begitu ya. Karena yang menjadi permasalahan selama ini ketika ada investor yang datang juga masyarakat yang tidak mendukung sepenuhnya, ini menjadi persoalan. Tapi kalau di Kek Arun ini bisa dijamin ya masyarakat mensupport. Baik, kalau untuk realisasi investasinya Pak Sukarni, seperti apa saat ini? Ya, makasih Mbak Ida. Kami sebenarnya di Aset X Arun itu sudah memiliki roadmap ya. Roadmap bagaimana merevitalisasi aset-aset Arun yang itu bisa mengenerate kegiatan bisnis yang nanti berdampak kepada tenaga kerja dan seterusnya. Dari sejak awal kami masuk itu sampai sekarang kita mengeluarkan investasi sekitar 140 juta US dollar. Yaitu ada membangun LNG regasifikasi, ada hub, ada LNG filling station, termasuk fasilitas lainnya. Memang sasaran utama adalah bagaimana aset X Arun itu bisa kami gunakan seoptimal mungkin sehingga capital expenditure itu tidak besar. Nantinya kita bisa bersaing, production cost-nya tidak tinggi. Namun tentu saja karena aset Arun itu sendiri juga fungsinya yaitu sebagai LNG producer yang kita rubah fungsinya, tentu ada investasi. Demikian Mbak Ida. Baik, kalau PIM sendiri ini tadi kalau infrastrukturnya untuk pabrik yang kedua akan 2022 ya tadi ya Pak ya, harapannya bisa selesai begitu. Tapi kalau untuk saat ini dalam pembangunan proyek pabrik pupuk ini yang dikembangkan apa sih Pak untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh PIM di sini? Ya, seperti yang saya sampaikan, memang yang utama investasi saat ini dalam jangka pendek kita ini adalah di pabrik NPK. Itu memang udah investasinya di atas 1 triliun rupiah. Dan juga kita kembangkan
LAN terkoneksi. Dalam waktu dekat pada saat kita ambil alih aset XAF, ada satu namanya pabrik hidrogen peroksida. Ini rencananya kita akan optimalisasi, nanti kita jalankan kembali. Itu juga aset yang selama ini idle, itu juga bagian dari hilirisasi natural, seperti Pak Martunis sampaikan tadi, bahwa hilirisasi dari migas. Dia menggunakan bahan baku hidrogen. Jadi dengan itu mudah-mudahan nanti akan ada satu produk lagi namanya hidrogen peroksida. Itu kapasitasnya 12.000 ton per tahun. Per tahun ya. Oke, hal lain yang yang sudah kami rasakan nih, kenyamanan seperti Pak Martunis sampaikan, untuk proyek NPK, karena investasi kita di atas 1 triliun, kita alhamdulillah sudah mendapatkan take holiday, Pak. Selama 20 tahun, itu ini betul-betul fasilitas yang bisa kita dapatkan memang yang diberikan oleh KEK. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah dan juga pada administrator ini semua support bahwa PIM itu untuk proyek NPK-nya dapat take holiday 20 tahun, Pak. Itu yang kami rasakan, apa kemudahan yang ada diberikan oleh KEK yang ada saat ini. 20 tahun ya Pak ya? Iya. 20 tahun artinya memang fasilitas yang disediakan tadi ini adalah salah satunya yang sudah dirasakan oleh 100%. Bukti nyatanya 100% ya Pak ya? Take holiday-nya 100%. Jadi 20 pajak badan perusahaan itu selama 20 tahun bebas gitu. Oke, dan ini tentu perlu diyakinkan kembali nih untuk calon investor kita ya Pak Martunis ya. Dan itu baru satu, artinya baru hanya tax holiday. Jadi PIM juga bisa mengurus untuk fasilitas lainnya, misalnya untuk importasi, kalau ada itu juga bisa dikenakan 0 biaya masuk dan PPN. Tapi saya kira memang kita di KEK ya, melalui administrator KEK, kita akan mendukung, membantu tenan kita apabila ingin mengajukan fasilitas, kita akan full support supaya mereka dapat menerima fasilitas itu. Dan kami juga sangat mendukung juga rencana-rencana tenan, misalnya seperti rencananya Pak Surkani, PAG, untuk menjadikan KEK ini sebagai hub gas untuk kawasan. Sehingga kita akan full support terkait dengan rencana ini, dan ya sama-samalah kita jadikan Aceh kembali menjadi center of growth di kawasan Lautan India ataupun kawasan Asia Selatan. Ya. Kalau dari Pak Surkani, fasilitas apa sih yang dirasakan gitu selain tadi keamanan dan kenyamanan yang memang sudah dijamin, selain itu fasilitas apa yang sudah dirasakan sangat ya Mbak Ida, tentu KEK ini hadir dengan berbagai privilege fasilitas yang disampaikan Pak Martunis tadi, benar sekali. Nah, kami ke depan ada beberapa inisiatif proyek kita kembangkan. Pada saat tersebutlah kami pasti akan menikmati privilege dari keberadaan di dalam KEK. Rencana kami ada beberapa proyek yang lagi dalam proses, dan insya Allah kami meyakini dengan ada tadi referensi dari PIM mendapatkan, ya tentu juga kami akan mendapatkan. Adapun investasi yang kami sampaikan tadi 2015 memang hadir sebelum KEK-nya efektif. Gitu. Tentunya ada skala yang harus dipenuhi ketika ingin mendapatkan fasilitas seperti PIM tadi 20 tahun tax holiday-nya gitu. Ada aturan yang harus memang ada minimalnya ya. Kalau misalnya di bawah, mulai dari investasi di atas 100 miliar. Dia dapat 10 tahun, di atas 500 miliar dapat 15 tahun, di atas 1 triliun, karena memang investasi NPK itu 1,4 triliun, maka dia dapat 20 tahun untuk pembebasan PPh. Oke, dan ini tentunya perlu sosialisasi lebih gencar juga sebagai promosi ya Pak ya, untuk mengetahui apa saja sih yang didapatkan oleh investor ketika masuk ke KEK Arun begitu. Nah, sejauh ini sosialisasi dilakukan apa saja sebenarnya dari yang dilakukan begitu? Jadi karena memang KEK ini menjadi salah satu tempat hotspot investasi di Aceh. Jadi setiap promosi investasi dilakukan oleh DPM PTSP, pasti materi KEK menjadi materi primadona kami. Tapi selain itu juga KEK Arun juga punya pengelola yang dinamakan dengan Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK, PT Patriot Nusantara Aceh. Nah, seiring dengan usaha kita, BUPP ini juga mempromosikan melalui website dan melalui kegiatan promosi. Kita tahan dulu Pak, bagus kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Jul, Ibu dari Banda Aceh. Ya, silakan Pak Jul pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Ini sebetulnya kami belum paham pasti ini apa sih binatang apa sih itu kayak gitu. Ya. Kemudian investasi apa saja sebetulnya gitu, serta keuntungan apa yang bisa didapat kalau kita berinvestasi di cek itu. Mungkin dulu pertanyaan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul di Banda Aceh. Tadi di awal sudah sedikit kita sampaikan ya Pak Martusi. Mungkin Pak Martusi bisa menjelaskan kembali begitu ya. Apa itu kek arun ini begitu ya. Binatang sebenarnya bukan binatang ya Pak. Betul, baik. Ya Pak Zul, terima kasih atas pertanyaannya. Kawasan ekonomi khusus ini merupakan sebuah kawasan khusus yang memang ditujukan untuk adanya investasi. Nah, kawasan ini ditetapkan oleh peraturan presiden ya, ataupun peraturan pemerintah tahun nomor 5 2017. Nah, di dalam KEK ini karena memang ditujukan untuk menarik investasi, banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya Pak Zul sebagai investor ingin berinvest di KEK, maka Pak Zul akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan badan, kemudian kalau mau impor barang juga tidak dikenakan biaya impor. Kalau Pak Zul juga mau mengajukan izinnya sangat cepat, difasilitasi oleh BUPP dan ada unit perizinan khusus di sana. Kalau syaratnya lengkap bisa 2 jam selesai. Kemudian kalau Pak Zul juga mau meng-hire ada tenaga ahli dari luar negeri, juga proses imigrasinya lebih dipercepat daripada di tempat yang lain. Jadi banyak sekali Pak fasilitas yang sehingga cost untuk berinvestasi akan lebih rendah, sehingga tingkat keuntungannya atau profitability-nya akan lebih baik, dan itu akan menarik bagi investor. Dan kita kalau secara geografis memang menguntungkan sekali. Baik. Secara geografis juga kita sangat dekat dengan pasar ya. Misalnya India sekarang menjadi emerging market yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya ya. Kemudian juga kita paling dekat dengan Timur Tengah, dengan Eropa dibanding dengan daerah lain di Indonesia misalnya. Saya kira memang sangat strategis, apalagi Aceh ini kalau kita lihat beberapa kerjasama multilateral seperti RCEP yang menjadi mega trading block paling besar di dunia karena melibatkan 15 negara termasuk Cina, Jepang dan lain sebagainya. Kalau dari Eropa kita yang paling dekat. Jadi RCEP ini sepertinya sih karena memang ada kesepakatan antar 15 negaranya, bisa jadi kita berinvestasi di Aceh ketika kita mau ekspor ke Cina, nggak perlu lagi, itu seperti kita jualan barang ke dalam provinsi saja, jadi biaya impor tidak dikenakan dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira dari sisi strategis, kemudian dari sisi keuntungannya karena ada perjanjian perdagangan yang free trade yang namanya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu membuat Aceh lebih menarik ya dengan kerjasama ini. Jadi itu dia keunggulannya yang memang menarik sekali begitu. Baik, saya ke Pak Surkani kembali begitu. Tadi kalau kita bicara fasilitas sudah sangat luar biasa, tapi kemudian setelah 5 tahun kurang lebih PAG di sini, tentu tidak luput juga dari sesuatu yang menjadi kendala begitu. Ada tidak kendala yang dihadapi oleh PAG di sini dalam menjalani investasinya? Ya, makasih Mbak Ida. Tentu kita perlu melakukan alignment yang lebih, komunikasi lebih intens tentu saja ya. Karena KEK ini tentu saja masih baru, dan tentu yang namanya kita investasi itu bukan hanya bicara ketersediaan lahan ya, tapi bagaimana antar stakeholder kita bisa sama visinya tentu saja. So far cukup bagus yang kami lihat, dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun daerah. Namun tentu saja kondisi-kondisi seperti sekarang pandemi ya, begitu banyak inisiasi bisnis yang akan kita lakukan, mungkin agak sedikit tertahan itu prospeknya tersebut. Dan ke depan mudah-mudahan kita yakini dengan keunggulan KEK tadi, Pak Martuni sudah highlight masalah lokasi yang cukup strategik, infrastruktur yang cukup tersedia dengan baik. Kita sangat optimis untuk melakukan investasi di KEK Arun
Bukan Mbak Ida. Oke, baik. Kita akan tunjukkan kembali seperti apa sebenarnya perkembangan KEK Arun di Loks Mawé, dan pemirsa kami akan tampakkan visualnya untuk Anda. Ini dia visual dari KEK Arun Loks Mawé. 8 hektar kawasan ekonomi khusus KEK Arun adalah kota industri masa depan. Lokasi ini dipersiapkan untuk perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Hampir 9.000 hektar diantaranya merupakan lahan kosong dengan akses istimewa yang didukung beragam kebutuhan sumber daya investasi. KEK Arun memiliki akses langsung Laut Selat Malaka, didukung dengan pelabuhan yang memberi kemudahan aktivitas ekspor-impor. Lokasi ini juga menjangkau bandar udara. Dukungan terbaik lain KEK Arun adalah sumber daya alam melimpah, mulai dari energi hingga kekayaan pertanian dan alamnya. Konektivitas sumber daya, transportasi dan letaknya menjadikan KEK Arun sebagai lokasi investasi begitu menjanjikan. Dari sisi administrasi, para investor juga akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tak terkecuali investor asing. Berbagai fasilitas dan kemudahan akan disuguhkan bagi investor di KEK Arun. Mulai dari fasilitas perizinan berusaha berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Investor juga akan mendapatkan fasilitas fiskal, fasilitas PPH berupa tax holiday dan tax allowance, fasilitas PPN dan PPNBM, fasilitas dan kemudahan ketenaga kerjaan, fasilitas keimigrasian serta pelayanan pertanahan, di mana administrator akan membantu Anda untuk memberikan informasi fasilitas dan rekomendasi di bidang agraria, di mana administrator akan membantu Anda untuk memberikan informasi fasilitas dan rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Lingkungan KEK Arun yang fleksibel dengan jaminan keamanan dan kenyamanan menjadikan investasi di lokasi ini tawaran terbaik untuk pengembangan usaha Anda. Aceh is open for business. Baik, pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651411773. Baik, saya ke Pak Maimun. Tadi Pak Surkani sudah sempat menyinggung terkait dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19, banyak inisiasi investasi yang terkendala begitu. Kalau PIM sendiri apa yang dirasakan terkait dengan kondisi COVID-19 ini, Pak? Memang kondisi pandemi ini memberi dampak bagi kita. Bagi kita termasuk perjalanan proyek ya, menjadi lebih terlambat. Namun di perusahaan, di kami memperlakukan protokol yang sangat ketat selama pandemi ini. Di mana setiap tamu yang datang itu harus melalui dengan protokol, baik itu ada pengecekan termasuk dengan genus, baru bisa bergabung. Karena interaksi orang, terutama di proyek itu datang dari berbagai daerah, sehingga itu harus kita protek untuk menjaga perusahaan tetap bisa beroperasi dengan normal. Dan alhamdulillah, selama COVID yang sudah kita jalani, pabrik bisa kita operasikan dengan normal, tidak ada gangguan. Memang ada sebagian terpapar, dari sebagian dari karyawan terpapar. Alhamdulillah sekarang sudah sehat semua. Oke, tapi Jadi, karyawan tidak sampai dirumahkan ya Pak ya? Tidak, jadi operasional perusahaan masih tetap berjalan karena kita dari awal sudah menetapkan protokol yang sangat ketat untuk yang bisa berkunjung ke dalam area-area pabrik. Oke, baik. Pak Martoni, selain dengan kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi kendala dalam investasi, ada kendala apa lagi sih sebenarnya yang dihadapi oleh KEK Arun dalam proses investasi di sini? Ya, sebenarnya kalau pasti kalau pandemi ini menyebabkan semua investor men-hold decision-nya, dan memang kita lihat dari data juga secara global FDI juga selama pandemi itu menurun ya. Bahkan sekarang memang sudah ada picking up, tapi memang trennya lebih banyak, bahkan investasinya larinya ke negara maju daripada negara berkembang. Tapi saya kira dengan mulai meredanya pandemi ini pasti akan ada orang untuk kembali lagi ya, untuk berminat untuk berinvestasi di negara-negara berkembang, apalagi memang potensinya ada, termasuk juga dengan Aceh. Nah, kendala lain saya kira memang tidak ada yang begitu serius ya, cuman kami ada beberapa hal yang kita mengajukan kepada
pemerintah pusat terkait dengan dukungan-dukungan infrastruktur di luar kawasan. Misalnya kita mengusulkan Bandara Malikul Saleh itu bisa ditingkatkan sehingga dia bisa menjadi kualitasnya internasional, karena memang kedekatan kita dengan negara luar, kemudian juga aktivitas KEK ini juga akan melibatkan negara luar, apalagi kita akan menjadi LNG hub. Ini kan membutuhkan infrastruktur yang juga yang lebih baik. Nah, hal seperti ini memang kita perlu ada upaya lebih kuat, lebih terorganisir dari pihak kita, dari DPR RI misalnya, untuk mendorong pemerintah pusat untuk dapat mendukung secara di luar KEK. Meskipun saya kira kalau tanpa itu pun KEK Arun ini juga sudah cukup menarik gitu ya. Tapi saya kira hal-hal yang lain artinya untuk mempercantik lah KEK ini. Tapi kalau kita lihat dari beberapa KEK yang ada di Indonesia yang melalui peraturan pemerintah saat ini, kalau KEK Arun ini sendiri punya prestasi yang lebih tidak sih dari KEK yang lainnya yang ada di Indonesia? Ya, kita sempat dijadikan peringkat 5 dari 17 atau 16 KEK yang ada ya. Tapi ini bukan menjadi kepuasan kita ya. Jadi saya kira kenapa nggak kita nomor 1, karena memang kalau kita lihat dari kesiapan infrastruktur kita termasuk yang paling bagus kan. Saya kira memang ini merupakan komitmen kita bersama, terutama dari pengelola, dari BUPP dan juga dari administrator KEK untuk menjadikan KEK Arun ini realisasinya bisa lebih banyak dan menjadi salah satu stek yang paling berhasil di Indonesia. Karena memang tujuan KEK itu kan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Iya. Dan tentunya dengan punya tadi peringkat kelima, meskipun tidak 1 ini, KEK Arun ini menjadi prioritas seharusnya dari dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah begitu untuk mendukung lebih baik lagi. Ya, saya kira memang begitu. Ini kepentingan, tidak hanya kepentingan Aceh, tapi juga kepentingan nasional. Karena memang dalam PP 40 tentang KEK tahun 2021, memang disebutkan KEK ini adalah proyek strategis nasional. Jadi memang sudah, artinya secara by law memang sudah dianggap itu, dan seharusnya memang semua kebijakan diarahkan ke sana. Kalaupun dianggap kita tidak optimal, perlu ditingkatkan. Ini merupakan tugas bersama, tidak hanya tugas pemerintah Aceh, tapi juga tugas pemerintah pusat, daerah, dan juga para pelaku usaha di dalamnya. Saya kira mungkin sama-samalah kita menuju situasi yang namanya win-win solution ya. Dari pelaku usaha merasa nyaman dan mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik dalam artian mempunyai keuntungan, tapi juga efeknya terhadap perekonomian juga bisa dirasakan oleh masyarakat kita melalui penyerapan tenaga kerja, produk komoditas kita bisa diolah dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan, KEK ini juga tidak melulu hanya di KEK Arun ya. Kita juga punya PT Craft Aceh yang memang agak di luar, tidak satu hamparan, itu juga daerah KEK, sehingga yang memang itu diarahkan untuk industri yang berbasis kehutanan. Jadi di KEK ini tidak hanya berbasis migas ataupun turunannya, tapi ada beberapa tema investasi yang bisa juga diajukan untuk lokasi investasi di KEK. Agroindustri, ada logistik, ada untuk pengolahan ekspor dan lain sebagainya. Selain migas yang merupakan bagian yang paling besar ya. Ini banyak tawaran investasi yang bisa didapatkan di sini begitu, dan ini tentunya perlu banyak masyarakat ataupun calon investor yang mengetahui. Selain tadi sudah sosialisasi juga, ini salah satunya juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemana calon-calon investor ini bisa lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan KEK Arun Loksmawe. Iya, kalau di pemerintah Aceh di KEK itu punya satu unit khusus yang memang ditujukan untuk mengurus perizinan. Bahkan yang kita namakan dengan administrator KEK. Bahkan sebagian kewenangannya pemerintah pusat itu sudah dilimpahkan ke KEK, sehingga untuk izin-izinnya kalau di daerah lain di luar KEK itu harus diurus ke pusat, di KEK itu bisa dikeluarkan oleh
administrator yang merupakan unit daripada pemerintah Aceh di sana. Jadi kalau memang mau dapat informasi kita bisa ke KEK untuk menghubungi administrator. Selain juga itu ada PT Patriot Nusantara Aceh sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe. Oke, artinya semuanya di sana ada kemudahan dan kemudahan, begitu ya, untuk mempermudah apa yang diinginkan oleh investor. Baik, saya kembali ke Pak Maimun tadi. Kalau kita bicara ekspor impor yang tadi juga dipermudah begitu, kalau PIM sendiri dalam proses perjalanannya ekspor impornya bagaimana, Pak? Terima kasih Bu. Jadi sejak tahun 2011 kita tidak mengekspor produk. Ya. Kemarin di awal tahun 2021 ini alhamdulillah kita sudah bisa mengekspor urea ke negara Cina, itu mencapai sekitar 23.000 ton, dan amonia ke Vietnam ini udah kita mulai lagi. Jadi aktivitas ekspor PIM sudah untuk tahun ini sudah kita mulai lagi dengan ada dukungannya jaminan suplai gas sehingga pabrik kita normal beroperasi. Selain kita memprioritaskan pupuk itu untuk domestik yang menjadi tanggung jawab kita, apabila itu berlebih kita lakukan ekspor. Ini sudah berjalan di akhir tahun ini ada 4 kali ekspor kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan dengan reaktivasi PIM 1 dan NPK, aktivitas ekspor ini akan kita tingkatkan. Kami berharap jaminan suplai gas itu stabil ke kita sehingga kita bisa beroperasi normal. Karena ini saling terkoordinasi semuanya, Pak ya. Karena kami hilirisasi Bu, jadi hilirisasi kita bahan baku memproduksi urea itu utamanya natural gas. Jadi kalau gasnya tidak ada, ya kita nggak bisa berproduksi. Oke, kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik terus menerus ya Pak. Baik, dan pemirsa kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651417773. Baik, saya ke Pak Surkani kembali gitu. Nah, kalau terkait dengan perkembangan pusat logistik ini Pak ya, tadi kan juga sudah sempat disampaikan bahwa LNG Hub yang akan diharapkan ini bisa menjadi hubnya Asia, begitu. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak sih Pak? Ya, makasih Mbak Ida. Sekarang ini kami jalankan sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Keuangan untuk pusat logistik berikat komoditi LNG. Ini adalah yang pertama dan satu-satunya PLB komoditi LNG yang ada di Indonesia. Tentu dengan bekal PLB tersebut kami sekarang ini bisa head to head dengan Singapura. Jadi kalau dulu kita mendengar Singapura adalah sebagai lead untuk energi sektor, dia hubnya dijadikan hub dari multi source, dari simpan di dia, itu nanti dikirim ke multi destinasi. Sekarang ini sudah kita lakukan. Nah tentu hubnya LNG bukan hanya LNG saja komoditi, kami bertahap lagi memproses untuk hubnya produk LPG, untuk fuel oil, termasuk sorbet dan beberapa komoditi yang kita develop. Termasuk sekarang kita akan mendevelop yang namanya cold storage. Cold storage itu adalah memanfaatkan energi dingin dalam proses regasifikasi. Nantinya kalau jadi PLB, kita mungkin bisa bawa ikan salmon misalnya, atau untuk transisi sekarang kita masih menyimpan komoditi perikanan yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana cita-cita menjadi LNG Hub Asia yang Mbak Ida sampaikan tadi? Di Arun itu kami mengelola sekarang ada 4 tangki yang lagi aktif, 4 tangki LNG. Itu setara dengan sekitar 3,5 mtpa kalau digunakan secara penuh. Itu penggunanya untuk domestik dan untuk internasional. Dalam waktu dekat kami dalam berproses juga. Baik, kita tahan dulu Pak, kita angkat telepon dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Waalaikumsalam, Bu Ida. Saya Ibu Yeni dari Aceh Besar. Ya, silakan Bu Yeni pertanyaannya. Iya, baik. Saya tertarik sekali ya dengan artinya pengembangan kawasan ekonomi khusus ini, mengingat selama ini kita untuk Arun ini sendiri kan ini adalah dulunya ini kan merupakan modal yang sangat besar bagi Aceh. Nah, dengan sekarang di mana infrastrukturnya ini sudah mulai berkurang ya, dan ini menarik sekali karena sekarang menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana dorongan pemerintah terhadap kawasan KEK ini sendiri khususnya agar
investor semakin tertarik, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti saya juga membaca dan mendengar beberapa informasi seperti perizinan yang saat ini juga masih terkendala juga dari pemerintah kita yang terlalu sulit dilakukan oleh seorang investor. Baik, itu saja Ibu Yeni. Oke. Iya. Ya, terima kasih Ibu Yeni. Ya, nanti kita jawab setelah selesai dari Pak Sukani tentang cita-cita menjadi apa tadi hub Asia ya? Ya, ya benar. Ini tentu saja harus kita jadikan sebagai cita-cita bersama ya, karena kita mewakili Indonesia lah kita katakan, karena hub satu-satunya yang ada di Indonesia lah di Arun. Gitu. Dengan lokasi yang sangat strategik, tidak ada lagi yang memperdebatkan strategiknya KEK Arun. Dengan pasar cukup dekat dan juga kita menjadi lalu lintas untuk pergerakan daripada komoditi ya di Selat Malaka. Milestone kami adalah insya Allah nanti sekitar 2 tahun lagi kami akan reaktivasi satu LNG storage yang ex Arun, sehingga kami akan punya 5 LNG storage yang kita jadikan sebagai hub. Dan untuk jangka panjang, sudah masuk dalam RJPP kami, insya Allah nanti kami akan membangun storage tambahan untuk LNG. Tapi sekarang masih dalam tahapan kajian. Sehingga nantinya adalah kita secara kapasitas storage-nya, layanan yang bisa kita berikan, tentu kita bisa leading untuk LNG hub. Ini dari sisi LNG hub. LPG juga sama. LPG kami punya aset ex Arun. Sekarang ini sudah dilakukan revitalisasi untuk kebutuhan LPG domestik, LPG transshipment, dan sekarang kami lagi proses untuk reaktivasi ada tangki idle untuk LPG hub. Nah ini juga cukup menarik tentu saja ya, ditambah lagi untuk fuel oil, kita akan treat juga sebagai PLB, dan kita bisa mendeklar nanti kita sebagai leader untuk LNG hub provider di Asia Tenggara, ya Asia bisa. Sudah ada target tahun berapa nih kita bisa jadi hub Asia ini, Pak? Ya, secara milestone tentu saja kita melihat juga dipengaruhi oleh perkembangan pasar ya. Tapi kondisi sekarang adalah sangat mendukung dengan di mana harga LNG juga cukup tinggi. Tentu perlu tempat penyimpanan LNG, yaitu untuk menjaga dalam kondisi summer sama winter biasanya dengan demand yang tinggi. Dan Asia sekali lagi lokasi kita sangat strategik. Itu adalah yang men-trigger, yang mendorong kita untuk menjadikan Arun bisa sebagai LNG hub Asia. Ditambah juga dengan adanya privilege KEK, sehingga investasi yang kita taruh di dalam PLB di KEK, kita bisa mendapatkan keekonomian yang lebih baik tentu saja. Dan ujungnya adalah bisa meningkatkan daya saing dengan tetangga sebelah. Mungkin gitu Mbak Ida. Ya, baik. Menjawab dari pertanyaan dari Bu Yeni, Pak Martunis, ini tadi mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan supportnya pemerintah Aceh dan juga masalah perizinan ini. Apakah masih ada kendala? Baik. Ya, KEK sendiri sebenarnya adalah dukungan pemerintah yang konkret ya terkait dengan investasi. Jadi terkait dengan masalah perizinan yang sering dikeluhkan, bahkan KEK ini menjadi satu solusi. Jadi kalau ada investor yang mau masuk ke KEK, maka dia akan difasilitasi dari A sampai Z. Ya. Fasilitatornya ada 2, beda BUPP, pengelola KEK yang di KEK Arun namanya PT Patriot Nusantara Aceh. Dia yang seperti apa? Pengelola kawasan, kemudian nanti perizinannya akan difasilitasi oleh administrator KEK. Jadi bahkan di KEK ini saya kira permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh investor bahwa lambat dan lain sebagainya, insya Allah tidak dirasakan lagi. Apalagi sekarang BUPP kita kan baru direvitalisasi dan cukup bagus ininya. Mudah-mudahan dua mautnya PT Patriot dan administrator KEK ini akan membuat mesin KEK ini akan lebih lancar dan
memuaskan calon Oke, investor. dan ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat dan calon investor bahwa memang perizinan mudah begitu dan ini sangat disupport oleh pemerintah. Namun memang perkembangan teknologi juga tidak bisa kita tahan begitu dengan informasi-informasi yang mungkin tidak positif begitu. Salah satunya mungkin terkait dengan bahwa KEK ini sudah keluar dari proyek strategi nasional begitu, jadi tidak ada harapan gitu ya. Banyak yang mengatakan begitu. Nah, ini mungkin bisa diluruskan nih Pak Martunis. Ya, itu secara aturan di PP 40 ya tahun 2021 yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan memang KEK ini adalah adalah proyek strategis nasional. Nah, saya kira mungkin ini kita nggak boleh ragukan itu. Dan tentunya menjadi proyek strategis nasional itu kan tidak selalu berarti harus mendapat anggaran pemerintah, ya. Apalagi di KEK Arun ini secara anggarannya memang tidak terlalu butuh banyak karena memang infrastruktur di dalam sudah ready ya. Tapi saya kira memang ini saya kira dengan keluarnya PP ada pernyataan dalam pasalnya mengatakan begitu, saya kira itu bisa dengan sendirinya menegasikan anggapan bahwa KEK kita sudah keluar dari PSN. KEK sudah intrinsik oleh PSN. Tapi ini tetap menjanjikan ya. Ya. Dan pemahaman tadi sudah diluruskan bahwa memang persepsi masyarakat bahwa ini tidak strategis lagi begitu, tapi ini sebenarnya masih strategis dengan keunggulan dan fasilitas yang diberikan begitu. Baik. Ya, terkait dengan serapan tenaga kerja, targetnya kan 40.000 di tahun 2021 ya Pak ya. Sekarang sudah 2021. Ini bagaimana ini Pak? Tadi masih 1.900. Nah, itu yang terlibat langsung. Jadi yang 40.000 itu adalah dihitung secara ekonomi makro. Jadi tidak hanya yang terserap dalam KEK gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang terpengaruh oleh kegiatan KEK, misalnya di sektor transportasi, di sektor perdagangan, yang akibat ada orang yang bekerja di KEK, mereka butuh supir misalnya, ataupun butuh itu masuk dalam rencana 40.000 itu. Dan memang kita saat ini kemarin ada target yang memang belum tercapai, dan ini memang terkait dengan kondisi COVID yang memang menghold. Bahkan misalnya kayak PIM tadi yang seharusnya mungkin kalau tidak ada COVID NPK-nya sudah lebih cepat realisasinya ya. Tetapi memang SDM kita yang saat ini ada siap menghadapi dengan adanya investor nanti siap untuk menjadi tenaga kerja. Di satu sisi juga pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja juga pernah menyurati beberapa tenan termasuk di PIM untuk mendapatkan informasi kebutuhan kompetensi apa yang dibutuhkan pada rencana pengembangan para tenan ini, sehingga kita bisa melakukan matchmaking ya, dengan supply tenaga kerja yang harus kita siapkan, sehingga nanti pemerintah Aceh ataupun tenaga kerja Aceh itu memang bisa sebesar-besarnya diserap oleh industri yang kita, tapi tentunya berbasis pada kinerja maupun kompetensi. Baik, dan kita sudah di penghujung waktu ini, mungkin apa yang disampaikan dari Pak Surkani terlebih dahulu untuk masyarakat untuk meyakinkan kembali untuk ikut berinvestasi di KEK Arun ini dari Pak Surkani. Ya, makasih Mbak Ida. Kami tentu saja sesuai roadmap atau RJPP perusahaan Perta Arun Gas konsisten untuk terus menjalankan program revitalisasi aset Arun tentu saja dengan hubnya tadi, dengan bisnis cold storage ataupun infrastruktur lainnya, yaitu adalah kami menguatkan yang fondasi untuk mendukung kegiatan industri lainnya, termasuk juga utilities. Tadi Pak Maimun menyampaikan di PIM, di PT Perta Arun Gas juga kami melakukan revitalisasi agar semua kebutuhan utilities yang akan bagi industri baru yang akan investasi di kawasan Arun, eks-aksi Arun itu bisa mereka istilahnya tinggal bawa koper saja nih. Sudah ada air, sudah ada listrik, butuh energi gas ada, mau energi dari domestik atau internasional dengan PLB kita sudah ada. Baik. Jadi kita akan berikan one stop shopping lah, one stop service lah di Arun. Ya, baik. Dari Pak Maimun terakhir. Mungkin dari kami gini, dari sekian banyak fasilitas yang disediakan pemerintah, misalnya kawasan industri dan semua fasilitas, KEK ini merupakan
fasilitas yang full dari pemerintah, termasuk seperti Pak Martuni sampaikan. Jadi kalau kita berada di kawasan KEK itu sebenarnya fasilitas yang maksimal dari pemerintah itu bisa kita dapat. Ini bagus bagi kita, termasuk bagi PIM, seperti Project NPK. Dengan mendapatkan tax holiday, ini kan IRR tadi, ataupun terhadap produktivitas lebih menjanjikan. Jadi ada keuntungan lain dengan mendapat tax holiday ini terhadap pengembalian modal investasi kita. Baik. Jadi dari beberapa yang kami pelajari itu bahwa KEK lah salah satu fasilitas yang paling full yang diberikan pemerintah untuk berinvestasi. Baik. Terakhir Pak Martuni, singkat saja. Ya, saya kira memang KEK tetap menjadi cita-cita kita sebagai salah satu prime mover, tapi yang ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi kita ya. Jadi saya kira tidak hanya pemerintah, tapi juga pemerintah dengan pelaku usaha. Jadi kita inginkan bahwa di KEK ini menjadi daerah yang paling efisien untuk berinvestasi, termasuk kita akan menciptakan ekosistem. Ya, artinya apa yang dihasilkan oleh PAG itu bisa dimanfaatkan oleh tenan yang ada di sana. Bukan karena pro-nya PAG, tapi karena memang lebih efisien apabila kita menggunakan sumber daya yang ada di kawasan daripada kita mengambil dari luar. Jadi sehingga ekosistem investasi di Arun dengan tematiknya akan menjadi daya saing industri kita akan lebih baik, dan Aceh ini akan menjadi salah satu destinasi investasi yang paling unggul di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Martunis, Pak Surkani, dan juga Pak Maimun atas waktunya di Dialog Suara Publik hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan peluang dan kemudahan investasi di KEK Arun Lusmawe. Dan akhirnya saya Ida Madani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda telah menyaksikan Dialog Suara Publik yang terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.